Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Berburu jajanan pasar menjadi salah satu hal kebiasaan masyarakat ibu kota untuk menghabiskan waktu di saat membutuhkan energi baru beraktivitas. Berbagai jenis kuliner terjual, mulai dari jenis yang ringan hingga berat, yang tentunya dapat memanjakan lidah dan mengenyangkan perut. Pasar Lama Tangerang, Banten. Jika mampir ke tempat ini dengan berkeliling, Anda akan melihat beragam kuliner yang tersedia, yang pasti banyak diminati oleh para pengunjung yang datang ke tempat ini. Begitupun di sudut Kota Tua Jakarta, ramainya pengunjung membuat pinggir jalan itu tak kalah sepi. Lalu, apakah makanan tradisional masih ada dan tetap menjadi buruan masyarakat? Ikuti terus di Konsumsi Rakyat. Jumlah masyarakat yang menyukai dan tertarik dari sumber yang ada sejak tahun 2019 memiliki peningkatan. Mereka cenderung menyukai makanan yang cepat saji dan kaya akan olahan khas luar. Di kontrakan sederhana daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat, Pak Doni dan keluarganya hidup. Dengan ditemani seorang istri, beliau setiap hari memproduksi untuk memperkirakan pendapatan juga pengeluaran dalam pekerjaan yang dilakoninya itu. Setiap pagi membuat olahan bahan es selendang mayang dikerjakan. Dengan memasak santan, menyiapkan pewarna makanan sebagai pemanis, menuangkan adonan agar sebagai bahan utama es selendang mayang itu dilakukan sendiri oleh Pak Doni. Bu Tati, istri yang menemaninya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengatur pekerjaan rumah, juga ikut membantu pekerjaan suaminya itu. Dengan bertugas berbelanja kebutuhan bahan keperluan berdagang yang dibutuhkan dan menggantikan menjaga gerobak saat mangkal. Awalnya 1999 lah, tahun 99 ya. Waktu Krismon, waktu itu saya di pabrik, di situ kena pengurangan ya intinya. Terus nyari kerjaan itu susah gitu. Nah, tetangga itu ada yang jualan es selendang mayang, terus akhirnya saya mencoba ikut jualan sampai sekarang. Ketika siang hari, Pak Doni mulai berjualan dengan berkeliling menggunakan sepeda motor dan istrinya menjaga di pinggir pasar Tanjung Duren. Dengan gerobaknya yang singgah dan motor keliling, Pak Doni dan istri menunggu pembeli kian mencicipi hasil tangannya ini. Setelah sore hari sehabis maghrib, mereka berkeliling untuk menjemput rezeki lainnya. Lumayan susah, soalnya kan selendang mayang ini kan jarang ini sama orang. Dapetnya jarang. Iya gitu. Terakannya limitnya jarang. Iya. Nah kalau soal rasa sendiri Kak, masih sama nggak sih rasanya gimana menurut Kakak? Rasanya sekarang lebih agak manis banget. Kalau yang dulu lebih agak pahit. Selain dengan menjadi penjual es selendang mayang, ayah dari 3 anak dan suami dari 1 istri ini juga tak kalah berjuang demi memenuhi kebutuhan ekonomi di tengah kota Jakarta dengan bekerja keras mengerjakan segala pekerjaan yang mampu dikerjakannya. Pak Doni berjualan es cendol berbarengan dengan es selendang mayang. Setelah pulang menjual kedua olahan itu, dilanjutkan ketika malam hari. Beliau berjualan susu jahe ditemani sang istri. Sifat tak menyerah dan pekerja keras Pak Doni mampu menjadi teladan bagi kita dalam menjalani hidup. Pinter-pinter ngatur waktu, jam 10 gitu keluar jual es, terus jam 3 harus pulang, siap-siap lagi buat yang jualan sore sambil beberes rumah kayak gitu. Biasa pendapatan sehari berapa Bu? Terus nggak sih pengeluaran sehari? Ya kadang nggak nutup, kadang ya lebih gitu. Biasa kan kadang dagang 3 kali gitu Bu. Biasanya keteteran nggak sih buat ngurus segala macamnya? Ya pasti keteteran. Kehidupan memang tak mudah yang dibayangkan. Lika-liku dan proses selalu terjadi. Pendapatan kian menipis di zaman yang serba modern, mengharuskan banyak rumah tangga pintar untuk mengatur keuangannya guna berjalannya hidup yang masih harus dijalani.
Dengan sikap pantang menyerah dan selalu semangat, Pak Doni selalu mengatur agar keluarganya tercukupi. Pendapatan yang tidak sebanyak dulu selalu tetap disyukurinya. Sebelum pandemi sih alhamdulillah saya sebenarnya habis 2 kilo gitu ya. Itu rata-rata sampai 500 gitu. Setelah pandemi itu berkurang separuh sampai sekarang. Ya, inilah kehidupan, terlihat indah berwarna-warni seperti agar dan manisnya es lana mayang di terik panasnya matahari. Makanan tradisional harus tetap dilestarikan. Dengan tetap menanam kecintaan dan selera lidah Indonesia, kita dapat tetap merasakan dan juga mengenalkan ke anak bahkan cucu kita nantinya. Agar tidak hanya sekedar mendengar cerita, tetapi dapat merasakan kenikmatan itu sendiri. Malaya Sinta dari Jakarta melaporkan.